bagaimana bertemu dengan Perdana Menteri luar negeri, negeri asing. Bertemu muka-muka begini. Baca. Dialog terbuka. Kan bisa baca akan juga. baca. Bisa baca juga. Akan baca ini, yes, Your Excellency, I think Indonesia will... gimana itu? Itu Wapres itu. Jadi Pak Jokowi itu kalau nggak salah anggota kehormatan Golkar sekarang. Oh, tapi ditolak, Bung. Satu pihak ngomong begitu, pihak lain langsung menolak. Bukan, nggak ada. Dia bilang Oh gitu? Iya. Oh, terus jadi piye tuh, Kang? Ya sak karepe kono lah. Semenjak Pilpres itu titik baliknya Jokowi ngamuk. Oh. Jokowi ngamuk sesumbar. Kowe iso ngalahke aku, ampuh. Pada 2014. Pada 2014. Awal-awal pemerintahan dia lah ya. Awal-awal pemerintahan dia di mana Bung Eko adalah seorang pendukung mati-matian. Wow, pendukung garis keras ya? Garis keras. Iya. Tapi ya gue juga pendukung garis Nah, keras karena saya pengen tanya, apa yang bikin jenengan kemudian berubah? dan dia selalu berkuar-kuar, ngomong kelas tinggi. Saya nasionalis. Nasionalis itu jangan dikatakan, wujudkan dalam tindakan. Saya anti korupsi, ya bagusnya bukan main lah itu. Tapi wujudkan itu dalam tindakan, jangan diomongkan. Saya TNI, lebih dari TNI, ya itu bagusnya bukan main. Tapi wujudkan dalam tindakan. Jangan ngomong. Kang itu sekarang Pak Jokowi katanya sudah bukan lagi anggota PDI. Otomatis. Juga Mas Gibran sudah bukan lagi anggota PDI. Mantunya juga. Oh, mantunya memang sudah pindah kan, sudah punya kartu anggota Gerindra ya. Mau-maunya Gerindra ya. Ya Kalau Mas Kaisang dia PSI ketua. Jadi Pak Jokowi itu kalau nggak salah anggota kehormatan Golkar sekarang. Oh, tapi ditolak, Bung. Satu pihak ngomong begitu, pihak lain langsung menolak. Bukan, nggak ada. Dia bilang Oh gitu? Iya. Oh, terus jadi piye tuh, Kang? Ya sak karepe kono lah. Apa urusannya kita mikirin Jokowi? Iya. Mau jadi gelandangan apa, mau jadi apa, ya itu nasib dia. Tapi kan dia dulu kan ketika masih wali kota dicalonkan oleh PDI sampai presiden terakhir dia tetap dicalonkan oleh partai yang sama. Kok menurut jenengan itu apa sih, Kang, latar belakang dia kemudian bukan konflik ya? Ya mungkin Ya, konflik ya. aja Berkonflik dengan PDI. dengan partai yang sejak awal supporting dia itu apa, Kang? Iya. Itu orang berani lah. Pak Jokowi. Ya orang berani. Oh, berani karena? Orang berani karena berani bertindak durjana segala rupa itu. Loh iya. Kalau orang itu mempunyai sesuatu yang barangkali sebutannya etika lah ya. Yep. Sopan santun, menjaga kepantasan hidup. Kecewa, tapi nggak akan berani frontal melawan Mbak Mega begitu. Bagi orang yang punya hormat pada diri. Iya. Lalu punya kehormatan bagi orang lain. Itu nggak akan. Tapi Jokowi melampaui batas itu. Batas dia bukan sekedar orang yang punya kehormatan bagi dirinya, lalu punya rasa hormat pada Mbak Mega, enggak. Dia marah karena minta 3 periode nggak boleh. Oh. Ya Mbak Mega kan orang yang benar itu. Oh, mungkin karena kalau anak kecil tuh dulu dimanja. Dulu apa-apa dikasih. Minta jadi ini dikasih. Iya. Tapi kan batas terakhir Ada kan batas. konstitusi kan. Kalau kau mau minta ini dan itu, sepanjang hal itu tidak melukai tradisi, tidak melukai aturan, tidak melukai konstitusi, bagi PDI boleh-boleh aja. Oh. Tapi berhubung kau melawan dan ingin membuat kehancuran bagi konstitusi, Mbak Mega tidak lagi punya tanggung jawab, aku nggak bisa tanggung jawab lagi. Jadi hanya satu kata, tidak boleh. Oh. Jokowi kecewa. Oh. Nah, Jokowi kecewa. Karena biasa
biasa Dimanja. permintaannya selalu dipenuhi ya. Dia merasa lah, dia kan orang gede, dia kekuasaannya gede di seluruh Indonesia, semua orang takluk. Iya. Ini Mega itu harus takluk sama gua, kan gitu impian dalam dirinya itu model gitu. Tapi memang terkesan ya pilkada kemarin misalnya di Jawa Tengah apa itu kesan dalam tanda kutip persaingan atau konflik wakilnya Pak Jokowi atau orangnya Pak Jokowi dengan orangnya PDI yang bersaing sangat keras di berbagai daerah itu kentara sekali, Kang. Ya itu kentara. Dan dalam hal itu malah semenjak Pilpres. Oh ya, kalau Pilpres kan memang itu titik baliknya kan. Nah, semenjak Pilpres itu titik baliknya Jokowi ngamuk. Jokowi ngamuk sesumbar. Kowe iso ngalahke aku ampuh. Ning kowe iki sapa? Ya mul, kowe iki sapa? Mesti ada orang yang bisa menanyakan gitu. Kowe iki sapa kok sesumbar kaya ngono? Setidaknya mantan presiden lah. Oh iya, waktu itu malah presiden. Oh iya. Iya, presiden itu formil posisimu, ning di belakang kamu yang mendukung kamu tuh siapa? Jadi perlu ini para penjilatnya itu ya, ngacung-ngacungnya Jokowi itu perlu paham ketika dia menjadi presiden tahun pertama. Iya. Tahun berapa? 14 itu? Iya, 2014. 2014. Kemenangan itu dilihat, Bung. Loh, kemenangan ini tetap karena mesin partai. Jadi kewibawaan Jokowi sendiri sedikit kontribusinya bagi kemenangannya. Jokowi yang namanya pengaruh Jokowi kepada pemilihan umum tahun itu tidak nampak. Ya, kita punya sebutan lah, orang bilang tidak signifikan. Karena sebenarnya itu lebih merupakan suara partai. Iya. Nah, kemenangan itu karena mesin partai. Jokowi sendiri ya menyumbang, tapi sumbangannya enggak signifikan itu. Pada 2014. Pada awal pemerintahan dia lah ya. Awal-awal pemerintahan dia di mana Bung Eko adalah seorang pendukung mati-matian. Wah, pendukung garis keras saya. Garis keras. Iya. Tapi ya gue juga pendukung garis Nah, keras karena saya pengen tanya, apa yang bikin jenengan kemudian berubah? Sama nggak sama saya nih kira-kira? Sama lah. Apa yang bikin sama lah yang membuat jiwa saya berubah karena Jokowi sudah mengkhianati jalan politiknya sendiri. Apa itu, Kang? Kiblat politiknya, urusannya nabrak apa saja yang terlarang. Iya, berani ngelawan PDIP karena PDIP nggak boleh. Engkau minta 3 periode, tidak boleh lagi kau minta perpanjangan. Tapi dia nekat. Bahkan kemudian secara menyolok, mengangkat anaknya itu melalui si Usman itu. Barang yang sangat memalukan. Nah, kalau kita berada di barisan orang yang memalukan seperti itu, apa kita ini sejenis tikus yang manut saja? Enggak, kita manusia merdeka punya pemikiran. Iya. Kita punya sesuatu yang namanya political wisdom. Iya. Dalam, aku jauh lebih tua dari Jokowi. Iya. Di muka bumi ini aku membaca, mengalami. Yang Jokowi tidak baca, Jokowi tidak alami. Mana? Jejak kehidupan gue lebih keren lah dalam menghimpun ilmu kehidupan. Iya. Di Jokowi nggak punya ilmu kehidupan, adanya ilmu pemerintahan. Ilmu politik. Politik di mana menipu agak diizinkan, di mana melakukan sesuatu penyimpangan yang memalukan diizinkan di dunia politik. Karena kan kita dulu, saya lah ya, mungkin Kang Sobari sama, membela Pak Jokowi karena nilai yang dia bawa itu sesuai dengan nilai kita.
Karena Jokowi adalah kita. Iya, sesuai dengan Jokowi nilai kita. rakyat kampung. Ya. Tapi bisa jadi presiden dan kelihatannya seperti membawakan sesuatu yang membuat kiblat kita itu sama dengan dia. Iya. Ya mula-mula begitu. Iya, iya. Tapi sesudah dia punya ambisi politik, intinya memuliakan dirinya sendiri, tapi ketahuan dia dulu namanya si Mul, ya aku manggil Mul lah, Mbah Mul. Itu sesuatu yang namanya ejaan, Bung. Oh, Jokowi, kita semuanya menyaksikan. Jokowi dikritik apa saja tidak marah. Ya. Tidak marah, tidak jawab. Ya. Apakah Anda mengira itu karena dia orang bijaksana? Dulu saya ketika orang mengkritik Pak Jokowi yang menurut saya mulia itu, saya membela di depan itu. Membela di depan, tapi Iya. ada suatu jeda politik tertentu. Iya. Suatu jeda politik di mana kita berpikir, kok orang ini dikritik tajam kayak gini kok penuh diam, Diam saja. sabar. Apakah dia orang sabar? Oh tidak, Bung, ketahuan. Oke. Bagi orang yang mengamati secara seksama dan mendalam. Apa? Silahkan kau ngeritik apa saja. Kau ngomong apa saja silahkan, gua nggak akan marah. Yang penting anak gua ini jadi wapres. Itu, Bung, tukarannya, Bung. Jadi, dia bukan orang baik karena dikritik penuh kesabaran menerima kritik. Oh, bukan. Bukan. Dia menukar kritik itu dengan jabatan anaknya. Anaknya yang nggak bejaji itu. Apa itu Kang? Bejaji itu. Nah, aku dewe ora weruh kuwi. Nggak Nggak bejaji. Penting ini banyak orang nggak ngerti juga. Oh, bejaji. gitu ya? Aku juga nggak ngerti. Nggak bejaji itu ya kira-kira nggak ada maknanya begitulah, Bung. Ilmunya nggak ada. Hah? Jadi wali kota jam 9 malam sudah tidur. Begitu kelar dari jabatan wali kota, apa yang ada di kantornya dikeluarkan semua. Tidak ada satu buah pun buku. Yang ada mainan-mainan. Loh. Mentah. Hmm. Mentah. Ya tapi barangkali dengan begitu dia bisa menikmati hari-harinya main gitu kan. Oh ya terserah. Dia bisa menikmati kepalsuan sebagai pemimpin. Sekarang kan kita tahu, Bung. Apa-apa itu kelihatannya belusuan, niru bapaknya persis. Dikira belusuan di zaman bapaknya dan belusuan di zamannya dia itu masih satu makna. Udah tidak relevan lagi. Belum lama ini dia mimpin rapat, Bung, membaca, Bung. Oh ya, baru baca dia. Membaca itu omongan. Nah, kalau kita kan ngomong bapak-bapak yang mulia. Nah, sore ini kita membicarakan persoalan pokok. Isinya kehidupan nasional kita di bidang ekonomi politik. Nah, yang ingin kita bicarakan dalam hal ini ialah ini bagaimana kita tetap memiliki wibawa di dunia internasional. Tapi bagaimana pula secara ekonomi kita ini masih melindungi golongan pekerja-pekerja kita. Nah, persoalan inilah yang ingin kita bahas. Sekarang Menteri Keuangan, tolong omong. Allah sudah gitu menteri apa. Dan itu dikomentari, Bung. Dia nggak mungkin komentari. Dia kan nggak pernah, Bung, jadi ketua senat mahasiswa atau mengalami suatu peristiwa. Dia di Singapura nggak ada senat di Singapura. Ya, pertama itu, yang kedua itu artinya bahwa dia nggak punya aktivisme sebagai mahasiswa. Dia tidak digodok di kawah, candera di muka dalam kehidupan politik. Ya orang yang tidak melalui pendidikan macam gitu, ya hampa. Itu hidupnya itu. Tapi hampa. realitanya kan dia wapres kita. Realita. Dia wakil presidennya Pak Prabowo. Iya. Kan mau nggak mau kan kita harus, kalau ditanya kita misalnya ke luar negeri, siapa wapres Indonesia, kan harus kita jawab juga. Aku akan jawab kalau aku. Iya, dengan bangga, dengan Wah, I don't know. Frankly speaking, I don't know who is the vice president of my country. I really don't know. why? Terus dia kan akan nanya ini Iya. segala rupa.
Akan nanya. Seperti tempo hari ada momentum. Saya ketemu wartawan-wartawan Malaysia. Iya. Kita mau ke negeri Jepang bersama-sama. Oh, jenengan. Itu iya. di airport itu ada yang nanya, Encik Suwari, Aha. who will be your next president? Well, I don't know, but I think Aha. it will be two people, either Pak Mahathir or Pak Lee Kuan Yew. Aku bilangnya begitu. Presiden Republik Indonesia itu siapa? Mungkin Pak Mahathir, mungkin Pak Lee Kuan Yew. Wah, mereka ketawa seperti Anda itu. Ya gitu. Yuk ketawa lah mereka. Naturalisasi. Enggak ya, enggak usah lah ngomong kayak gitu. Tapi bahwa aku punya humor politik. Karena di negeriku itu zaman kan tidak ada. Itu momentum ketika si SBY itu nipu Mbak Mega dengan telikungan politik dan sebagainya. Kita kan itu masih zamannya Mbak Mega. Iya. Tapi kan itu akan ada perubahan, akan ada pemilu dan sebagainya. Ya itu pertanyaannya, Encik Subari, who will be your next president? Ya aku bilang, it will be either Pak Mahathir or Pak Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew. Senanglah mereka, Bung. Senanglah mereka. Dan aku juga senang. Aku juga senang. You tahu akibatnya apa? Apa? Aku ditawari jaket kulit. Sama mereka. Oh, Encik Subari. Kalau Encik itu senang lah itu sama jaket kulit itu. Ada di tempat kita itu. Nanti saya kasih kirim itu. Tapi sampai dari zaman Mojopahit sampai zaman Mataram sekarang Belum dikirim. enggak dikirim. Dan saya tidak mikirkan lagi tuh kayak gitu kan. Iya. Ya kayak gitu. Ya itulah ironi-ironi dalam pergaulan itu. Tapi yang menarik nih kan, apa menurut jenengan nih ya, teropongan jenengan ya dalam konteks apa ya, amatan jenengan soal Indonesia ke depan, ini kan pasti ya Mas Gibran kan nggak mau dong karir politiknya berhenti jadi wapres, dia juga pingin juga kan seperti bapaknya jadi presiden dan lain-lain. Apa alasannya? Alasannya Dia karena mau ke situ tuh apa ya, alasannya? karena kekuasaan kan. Kekuasaan itu harus di-backup oleh kemampuan. Oh. Kemampuan mimpin rapat aja moco. Bagaimana bertemu dengan Perdana Menteri luar negeri, negeri asing. Bertemu muka-muka begini. Baca. Dialog terbuka. Kan bisa baca akan juga. baca. Bisa baca juga. Akan baca ini, yes, Your Excellency, I think Indonesia will... gimana itu? Itu wapres itu. Iya. Yuk sekarang gini, mari kita bikin bandingan ya. Memang generasi Indonesia ini, generasi kepemimpinan, itu makin merosot sesudah tahun 45. Makin merosot. Ya makin merosot. Seorang Bung Karno yang demikian terpelajar diganti oleh Soeharto, orang yang nggak sekolahan. Bahwa Soeharto bisa jadi presiden itu soal lain. Tapi faktanya dia bukan orang sekolahan. Lalu terus menerus lah diganti begitu-begitu. Bung Hatta sebagai wakil presiden itu orang yang sekolahannya di negeri Belanda. Ilmu ekonominya, doktorandusnya itu doktorandus dari negeri Belanda. Iya. Jelas sekolahannya. Jadi generasi itu generasi yang namanya intelektual. Oh, sebagai Para pemimpin juga pemimpin. intelektual Wah, juga. intelektual mereka lah. Iya. Hancur kita punya model kepemimpinan itu karena dipimpin oleh generasi makin memble. Oh. Dan seterusnya. Barangkali kecuali Al-Mukarram, Gus Dur. Kalau Gus Dur kan perkara intelektualiti atau kecerdasan atau apa. Atau Pak Habibie kan profesor, tapi dia profesornya pesawat terbang. Habibie, kalau aku nggak pernah mengkalkulasi Habibie sebagai sesuatu yang penting dalam dunia politik kita. Habibie itu nggak ngerti dunia politik. Dia hanya punya ambisi. Dia birokrat lah ya, dia kan. Iyalah, sebagai teknokrat. Teknokrat, Bung. Nggak bisa. Bukti kuat. Dia jadi presiden. Ya, momentumnya lebih panjang dari harapan dia. Dia itu ngomong pokoknya entah sehari entah semalam, yang penting gua presiden. Nyatanya untuk beberapa bulan toh.
dan melepaskan Timor. Mhm. Itu karena ambisi besar, Bung. Jadi dia punya bayangan kalau Timor itu dibebaskan, merdeka sendiri, dia akan mendapat kesempatan dipuja sebagai orang demokratis. Yang kedua, dia akan mendapat hadiah Nobel perdamaian. Pikirannya seperti itu, tapi kenyataannya Pak Prabowo kan termasuk orang yang kabarnya juga rajin mengkonsumsi referensi ilmiah atau apa gitu. Jadi referensi katakanlah pada posisinya dia sekarang sebagai presiden, kemampuan dia atau kecukupan teoritis di kepalanya mungkin sudah cukup. Karena kan orang tuanya dari keluarga terpelajar. Ya, tapi orang tuanya adalah orang tuanya Gitu ya. sendiri. Prabowo keren sebagai pribadi. Aha. Keren. Aha. Lulusan Akabri, Ya. mimpin Kopassus, Ya. Panglima, komando Kopassus ya. di tingkat itu. Keren sebagai pribadi, sebagai pemimpin di bidang itu. Tapi sebagai presiden kayaknya Prabowo agak keduduran, Bung. Kenapa? Agak keduduran. Ya mari kita lihat langkah-langkahnya ini. Ketika tiba-tiba dia manut saja mengikuti arahan Jokowi seperti orang yang belajar di bawah guidance Jokowi. Ya manut. Kita tidak tahu apakah dia manut dalam arti sebenarnya Atau cuma transisi aja, apakah ini proses transisi. suatu periode yang namanya historical transitional politics. Kita nggak tahu apakah itu yang sedang ditempuh. Tapi saya ragu-ragu. Saya ragu-ragu. Prabowo tidak terlalu sensitif secara politik. Keduduran banget itu. Nggak sensitif secara politik. Dan dia selalu berkuar-kuar, ngomong kelas tinggi. Saya nasionalis. Nasionalis itu jangan dikatakan, wujudkan dalam tindakan. Saya anti korupsi, ya bagusnya bukan main lah itu. Tapi wujudkan itu dalam tindakan, jangan diomongkan. Saya TNI, lebih dari TNI, ya itu bagusnya bukan main. Tapi wujudkan dalam tindakan. Jangan ngomong. Tidak boleh ngomong. Pemimpin tidak boleh hanya membuat janji. Dia harus terrealisir dengan tindakan ya. Dalam bahasa Jawa, dia hanya ngeyem-yemi, membikin tentram. Menentram-nentramkan orang tapi tidak membikin tentram. Ngeyem-yemi tapi ora gawe ayem. Jadi ya orang diberi omongan yang menentramkan, tapi pada tingkat omongan, bukan pada tingkat yang kita sebut ini, bukan pada tingkat political praxis. Ya berarti kan ini kan baru aja ya, baru berapa bulan ya, baru 2 Iyalah, bulan ya, 2-3 bulan. Ya. Kita nanti akan lihat realisasi beliau kan, apa akan yang kita tunggu. Kita tunggu, kita belum tahu. Mudah-mudahan ke depan jadi jauh lebih bagus. Wapresnya belajar jadi wapres, presidennya belajar jadi presiden dengan fast learning gitu kan. Mudah-mudahan jadi jauh lebih bagus. Gitu. Gue kira bukan itu. Apa? Gue kira bukan itu. Wapres ini tidak akan bisa merepresentasi dirinya sebagai wapres. Iya. Tidak kan akan. Dia bisa belajar kan. Bisa, tapi kapasitasnya itu rendah. Lain hal kalau orang itu punya kapasitas untuk belajar. Itu the capacity to learn. Subur. Chipnya apa? Nah, chipnya itu terbatas, Bung. Chipnya terbatas. Pokoknya the capacity to learn. Itu learn-nya itu hanya sesuatu yang sederhana. Jadi, learning capacity dia itu hanya belusuan. Dikira urusan wapres itu terus cuma belusuan, terus ngomong dengan pedagang pasar, ngomong dengan apalah apa. Ngomong itu juga tidak menjadi catatan perenungan. Yang ngomong yang cuma ngomong. Dia lupa itu membuat satu kesimpulan bahwa hasil omong-omong ini akan menjadi kebijakan. Saya persembahkan kepada presiden. Saya ini hanya mewakili presiden. Saya persembahkanlah perenungan saya begini. Kalau diterima, kalau nggak diterima, enggak apa-apa. Tapi dia sudah keren di mata publik.
Ya dia belusuan tapi nggak ada kesimpulan. Iya Bung, itu sama dengan kita ngomong-ngomong di warung kopi itu. Bubar ya bubar lah. Oke. Ya kita frustrating. Ini Iya. frustrating moment sebagai Iya. bangsa Indonesia punya wakil presiden semacam itu. Kang, thank you. Ngobrolnya thank you. Luar biasa. Kita ketemu lagi minggu depan dengan obrolan yang lebih seru.